Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kukar Pintar. Halo adik-adik, bertemu lagi kita dalam video pembelajaran di channel Kukar Pintar Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Kartanegara pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial di semester pertama, semester ganjil, di bab yang kedua, Interaksi Sosial dan Lembaga Sosial, pada submateri Lembaga-Lembaga Sosial. Bersama saya Marwah Indah dan rekan saya Wahira SPD. Buku yang kita gunakan dalam pembelajaran kali ini adalah buku yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan pada tahun 2017 serta informasi tambahan pada materi kali ini bersumber dari salamadian.com. Tujuan pembelajaran kita kali ini, peserta didik dapat mengidentifikasi satu, pengertian lembaga sosial. Yang kedua, jenis lembaga sosial. Dan yang ketiga, fungsi lembaga sosial. Baik adik-adik sekalian, apakah kalian sudah mengetahui tentang lembaga sosial? Ya, mari kita ingat kembali. Kemudian yang kedua, tahukah kalian apa fungsi dari lembaga keluarga? Baik, jika kalian sudah mengetahui jawabannya, silahkan tuliskan pada buku kalian. Baik, selanjutnya kita akan membahas satu persatu tentang lembaga sosial. Kita masuk pada indikator yang pertama, pengertian lembaga sosial. Adik-adik sekalian, lembaga sosial adalah lembaga yang mengatur rangkaian tata cara memenuhi kebutuhan manusia dalam menjalankan kehidupan dengan tujuan mendapatkan keteraturan hidup. Lembaga sosial biasa disebut juga dengan lembaga kemasyarakatan. Baik adik-adik sekalian, sekarang kita masuk dalam sub yang kedua tentang jenis-jenis lembaga sosial. Adik-adik sekalian, apa saja sih jenis-jenis lembaga sosial yang ada di masyarakat? Adik-adik sekalian, lembaga sosial yang ada di masyarakat terbagi menjadi dalam beberapa lembaga. Yang pertama adalah lembaga keluarga, yang kedua lembaga agama, yang ketiga lembaga ekonomi, kemudian yang keempat adalah lembaga pendidikan, dan yang kelima adalah lembaga politik. Baik adik-adik sekalian, mari kita dengarkan penjelasan masing-masing lembaga sosial. Lembaga sosial ada 5 jenis. Yang pertama, lembaga keluarga. Lembaga sosial yang pertama adalah lembaga keluarga yang terdiri dari keluarga inti, ada ayah, ibu, dan anak-anak. Ayah dalam hal ini bertugas sebagai kepala dari lembaga keluarga tersebut. Sedangkan ibu merangkap tugas sebagai sekretaris, bendahara, dan wakil kepala dengan anak-anak sebagai anggotanya. Lembaga keluarga adalah lembaga sosial pertama yang akan dimasuki setiap orang sejak lahir. Oleh karena itu, suksesnya seseorang itu juga dilihat dari lembaga keluarganya. Yang kedua, lembaga agama. Lembaga ini adalah lembaga yang berkaitan dengan agama tertentu dan anggotanya memiliki keyakinan terhadap agama yang sama. Di dalamnya, para anggotanya bisa berbagi ilmu dan melakukan kegiatan bersama yang bermanfaat atas nama keyakinannya. Dengan adanya lembaga agama ini juga bertujuan untuk mempererat persatuan bagi umat beragama. Yang ketiga, lembaga pendidikan. Lembaga ini adalah lembaga yang berorientasi pada pendidikan
tempat belajar dan mengajar, di mana anggotanya bisa belajar untuk menjadi lebih baik lagi dalam satu bidang. Dengan adanya interaksi dari para anggotanya, juga kemudian membuat anggota yang tergabung dalam lembaga pendidikan itu bisa menjadi lebih baik lagi. Yang keempat, lembaga ekonomi. Lembaga ekonomi adalah lembaga dalam masyarakat yang berkaitan dengan masalah ekonomi dan memiliki tujuan agar kebutuhan ekonomi dalam masyarakat bisa terpenuhi dengan baik. Lembaga ekonomi ini juga tentunya menjadi pedoman dan solusi untuk menjaga kehidupan ekonomi masyarakat tetap stabil. Dan yang terakhir, lembaga politik. Lembaga politik merupakan suatu lembaga yang mengatur pelaksanaan dan wewenang yang menyangkut kepentingan masyarakat agar tercapai suatu keteraturan dan tata tertib kehidupan bermasyarakat. Lembaga politik juga membantu masyarakat dalam berbagai hal dan menjadi tempat berkumpulnya orang-orang yang memiliki visi dan misi yang sama dalam hal politik. Baik adik-adik sekalian, sekarang kita masuk pada fungsi lembaga sosial. Sebelum kita masuk pada fungsi perlembaga sosial, kita bahas dulu fungsi lembaga sosial secara umum. Yang pertama adalah memberikan pedoman pada anggota masyarakat bagaimana mereka harus bertingkah laku atau bersikap dalam menghadapi masalah yang berkembang atau muncul di lingkungan masyarakat. Yang kedua, menjaga keutuhan masyarakat. Dan yang ketiga, memberikan pengarahan kepada masyarakat untuk mengadakan sistem pengendalian sosial. Baik, adik-adik sekalian, kita bahas fungsi perlembaga sosial. Yang pertama, apa saja fungsi dari lembaga keluarga? Yang pertama adalah fungsi produksi, yang kedua fungsi proteksi, yang ketiga fungsi ekonomi, yang keempat fungsi sosialisasi, yang kelima fungsi afeksi, dan yang keenam fungsi pengawasan sosial, serta yang terakhir fungsi pemberian status. Sekarang kita masuk pada fungsi lembaga agama. Fungsi lembaga agama yang pertama adalah sebagai pedoman hidup bagi kehidupan manusia. Yang kedua, sebagai sumber kebenaran. Dan yang ketiga, pengatur tata cara hubungan manusia. Yang keempat, tuntunan prinsip benar atau salah. Yang kelima, pedoman pengungkapan perasaan. Yang keenam, pedoman keyakinan manusia untuk berbuat baik. Yang ketujuh, pedoman keberadaan sebagai ciptaan Tuhan semesta alam. Yang kedelapan, pedoman bagi manusia untuk berekreasi atau melakukan hiburan. Nah, adik-adik sekalian, sekarang kita masuk fungsi lembaga ekonomi. Fungsi lembaga ekonomi berperan untuk memberikan pedoman. Yang pertama, mendapatkan bahan pangan. Yang kedua, melakukan pertukaran barang atau barter. Yang ketiga, memberikan pedoman tentang harga jual beli barang. Yang keempat, menggunakan tenaga kerja. Yang kelima, pedoman tentang cara pengupahan. Yang keenam, pedoman tentang cara pemutusan hubungan kerja. Dan yang terakhir, identitas bagi masyarakat. Baik, sekarang kita masuk pada fungsi lembaga pendidikan. Fungsi lembaga pendidikan bisa dilihat dari dua sisi, yaitu fungsi manifest dan fungsi laten. Fungsi manifest terdiri dari mempersiapkan seseorang untuk mencari nafkah. Yang kedua,
sebagai pengembangan bakat seseorang. Yang ketiga, melestarikan budaya. Dan yang keempat, menanamkan keterampilan. Sedangkan fungsi laten dari lembaga pendidikan adalah yang pertama, mengurangi pengendalian orang tua. Yang kedua, mempertahankan sistem kelas sosial. Dan yang ketiga, memperpanjang masa remaja. Nah, adik-adik sekalian, kita masuk pada materi yang terakhir ya, yaitu fungsi dari lembaga politik, yaitu yang pertama, memelihara ketertiban di dalam negeri, kemudian yang kedua, mengusahakan untuk kesejahteraan umum. Adik-adik sekalian, setelah kalian menyimak materi awal sampai akhir tadi, sekarang kita masuk dalam sesi LKPD, Lembar Kerja Peserta Didik. Sebelum kalian mengerjakan LKPD berikut, bacalah kembali buku IPS kalian pada halaman 94 sampai 96. Kemudian diskusikan dengan teman kalian, lalu jawablah pertanyaan dalam tabel berikut ini. Setelah kalian menjawab pertanyaan dalam tabel berikut ini dan penjelasannya, kemudian buatlah peta pikiran. Berikut contohnya. Dan kalian boleh berkreasi membuat peta pikiran sesuai dengan keinginan kalian masing-masing. Intinya, pada peta pikiran itu mencakup materi yang diinginkan dari pertanyaan tadi. Nah, setelah kalian membuat peta pikiran, anak-anakku sekalian, tugas kalian tadi silahkan kalian konfirmasi, kalian kumpulkan kepada guru IPS kalian masing-masing di sekolah. Adik-adik sekalian, kita masuk pada tahap refleksi. Yang pertama, materi apa saja yang sudah kalian dapatkan dalam video pembelajaran kali ini? Yang kedua, adakah yang masih membingungkan dalam materi video pembelajaran kali ini? Baik, adik-adik sekalian, kemudian selanjutnya bagaimana perilaku belajar kalian tadi. Nah, hal-hal yang membingungkan dari materi video pembelajaran kali ini, silakan kalian tambah hasanah keilmuan kalian untuk membaca dari berbagai referensi. Adik-adik sekalian, penguatan materi kita kali ini, terbentuknya lembaga sosial berawal dari kebutuhan masyarakat akan keteraturan kehidupan bersama. Lembaga sosial terbentuk dari norma-norma yang dianggap penting dalam hidup bermasyarakat. Terbentuknya lembaga sosial berawal dari individu sebagai makhluk sosial yang tidak dapat hidup dengan sendirinya. Dan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka diperlukan norma yang mengatur manusia untuk saling berinteraksi dalam kehidupan mereka sehari-hari. Norma memberitahu kepada mereka untuk berperilaku yang benar atau salah. Baik adik-adik sekalian, mengakhiri video pembelajaran kita kali ini, Ibu tutup dengan kalimat motivasi. Sebuah proses memang sulit, seperti halnya kupu-kupu yang membutuhkan banyak waktu ketika menjadi kepompong sebelum menjadi makhluk yang sangat indah. Adik-adik sekalian, sering-seringlah untuk mengunjungi channel Kukar Pintar dan jangan lupa untuk memberikan like dan subscribe-nya dan menyalakan lonceng. Sampai bertemu kembali di video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kukar Pintar.